Sampai tahun lalu, kalau ada video ngebahas tentang RAM gitu ya, tes performance ya jatuhnya adalah video teknis. Tapi sekarang, bikin video tentang RAM kayak gini, bisa jadi masuk dalam kategori video flexing kali ya. Bukan bermaksud sombong, tapi karena memang salah satu pekerjaan utama saya ngetes hardware dan salah satu hardware adalah RAM. Iya, mau gimana lagi, berapapun harganya, kalau memang harus dites ya dites aja. Apalagi tiap hari memang hobinya ngutak-atik hardware gitu kan ya. Sekaligus ini menunjukkan bahwa mau harga segila apapun, life goes on bre. Pabrik tetap produksi dan barang yang sudah diproduksi tetap ada yang beli. Barisan sakit hati macam kita yang duitnya terbatas dan akhirnya batal untuk upgrade atau batal untuk ngerakit PC, ya cuma bisa ngedumel aja. Sedangkan orang yang memang harus beli, harus ngerakit, dan harus ada PC-nya, mau semahal apapun tetap bakal dibeli. Jadi ya sudah, kita hentikan obrolan tentang harga sebentar, kita lihat performance aja. Terutama untuk RAM DDR5 yang sekarang ini udah banyak yang ngerilis versi 8000 MTS. 8000 MTS ini zaman dulu saya udah pernah ngetes dari Kingston waktu pertama kali rilis gitu ya. Waktu itu RAM yang ada di pasaran itu sebagian besar masih 6000 MTS dan Kingston udah ngeluarin yang 8000. Tapi sekarang hampir semua udah ngeluarin versi yang high speed bre, dan 8000 sekarang juga udah bukan yang spesial gitu ya, karena ada yang 8800, bahkan ada yang lebih dari 9000. Sekaligus ada satu rasa penasaran saya, jadi beberapa bulan yang lalu, saya lupa di video yang mana, ada orang yang nanya, Bang, kalau beli RAM dari brand yang belum terkenal, apakah ada pengaruhnya terhadap performance? Kira-kira gimana kalau dibandingin sama RAM dari brand yang lebih tenar gitu ya? Nah, hari ini saya pengen tahu jawabannya. Jadi saya tes aja satu RAM dari brand baru, ini dari Kio, DDR5 32GB 8000 MTS CL36, yang tentu saja akan saya compare dengan brand lain yang lebih terkenal bre. Waktu itu saya utak-atiknya Ryzen terus, dan baru beberapa bulan lalu saya bikin sistem yang pakai Intel Core Ultra walaupun bukan yang kelas high end. Untuk Ryzen sendiri mungkin semua udah dengar juga, karena ini adalah official statement dari AMD bahwa sweet spot DDR5 untuk Ryzen adalah DDR5 6000. Semakin kecil CL-nya semakin bagus, tapi yang pasti speednya 6000 MTS adalah sweet spot. Intel nggak ngeluarin statement seperti itu. Apakah berarti dia akan lebih bersahabat dengan RAM yang speednya lebih tinggi? Kita akan buktikan sekalian. Untuk masalah brand, apakah RAM dari brand yang kurang tenar dengan spek yang sama akan ada perbedaan performance dengan brand yang lebih terkenal? Secara logika, selama speknya sama, apapun brandnya, harusnya ya performance-nya kurang lebih aja. Macam RTX 5070 Ti, selama clock speed-nya sama atau selisihnya nggak jauh, mau apapun brandnya, kurang lebih aja sih performance-nya. Tinggal kita lihat seperti apa aktualnya. Untuk pengujiannya, saya pakai CPU Intel Core Ultra 5 245KF di motherboard Maxsun Terminator Z890A Wi-Fi. GPU-nya saya pakai Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti dengan RAM Kio Codex 32GB 8000 MTS CL36 single rank dengan chip Hynix A-Die. Ini akan saya compare dengan Kingston Fury Renegade RGB 32GB 8000 MTS CL38 sekalian dibandingin sama Kingbank Swordblade RGB 32GB 6000 MTS CL28. Kita langsung lihat hasil tesnya seperti apa. Kita mulai dari render yang murni memanfaatkan CPU. Cinebench R23 baik single maupun multicore tidak menunjukkan perbedaan skor yang signifikan antara menggunakan RAM 6000 maupun 8000 MTS. Tapi Cinebench 2024 agak berbeda. Single core sih nggak ada bedanya, cuma untuk multicore-nya terlihat Kingbank 6000 MTS dapat skor paling rendah. Dan Kio Codex dengan timing yang sedikit lebih ketat dibandingin Kingston bisa dapat skor sedikit lebih tinggi. Selisihnya nggak banyak sih, jadi belum bisa disimpulkan bahwa ini adalah karena RAM-nya. Blender juga tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara ketiga pasang RAM. Bagaimana dengan render aktual video? Saya tes dengan Filmora untuk ngerender video Tech and Tips. Pada resolusi Full HD, ketiga RAM membutuhkan waktu render yang sama. Sedangkan untuk 4K, Kingbank 6000 MTS ketinggalan 2 detik. Adobe Premiere Pro kondisinya juga kurang lebih sama. Pada resolusi Full HD, Kingbank terlihat sedikit tertinggal dibanding Kio dan Kingston 8000 MTS. Begitu pula pada resolusi 4K, dia 5 detik lebih lambat. Terus gimana dengan gaming? Red Dead Redemption 2 pada resolusi Full HD, Kio dan Kingston 8000 MTS mencatat FPS yang hampir sama, sedangkan Kingbank sedikit tertinggal. Pada resolusi 4K kondisinya juga sama persis, di mana Kingbank 6000 MTS nampak ketinggalan dibandingin Kio dan Kingston yang jalan 8000. Forza Horizon 5 kondisinya juga sama, DDR5 8000 terlihat mendapat FPS yang cukup tinggi meninggalkan DDR5 6000, dan di resolusi 4K hasilnya juga masih sama. Untuk Cyberpunk kondisinya sedikit berbeda. Kali ini bukan hanya speed, timing yang lebih ketat dari Kio Codex sedikit membawa keuntungan lebih. Nggak banyak sih, cuma 3% lebih kencang dibandingin Kingston di resolusi Full HD. Di mana di sini DDR5 6000 dari Kingbank juga terlihat ketinggalan. Dan pada resolusi 4K, FPS Kio Codex sekitar 6% lebih tinggi dibanding Kingston.
Terakhir Rainbow Six Siege yang hanya saya jalankan di resolusi Full HD. Hasilnya juga hampir sama dengan sebelumnya. DDR5 6000 memang terlihat ketinggalan. Dan kalau dirangkum, menggunakan DDR5 8000 baik CL36 maupun 38 dibandingin DDR5 6000 CL28 bisa meningkatkan FPS antara 3-11% tergantung gamenya. Itu dia tadi gambaran selisih performance-nya di mana seperti biasa akan tergantung penggunaannya. Beda skenario penggunaan akan beda selisih performance-nya. Bahkan gaming aja tergantung gamenya. Gak semua akan ngasih peningkatan performance seperti yang kita harapkan. Sekaligus terjawab sudah RAM. Walaupun brand yang kurang tenar, selama speknya sama, ya performance-nya kurang lebih akan sama juga. Secara teori hubungan antara RAM speed dan timing adalah latency. Dengan rumus latency sama dengan CL dikali 2000 dibagi data rate dalam MTS. Dimana untuk ketiga RAM yang saya tes, hasilnya DDR5 8000 CL36 punya latensi 9 nanosecond, 8000 CL38 9,5 nanosecond, dan 6000 CL28 9,3 nanosecond. Dimana secara teori, selisih angka latensinya memang tidak terlalu banyak. Tapi memang untuk 8000 MTS CL36 dia punya latensi yang paling rendah. Dimana dalam tes kali ini memang terlihat ada peningkatan yang lumayan untuk game tertentu, terutama game yang CPU bound. Karena RAM hubungan langsungnya adalah dengan memory controller yang ada di CPU, bukan GPU. Tinggal kalau kita bicara sweet spot, macam AMD yang secara resmi bilang bahwa sweet spot Ryzen berada di DDR5 6000, itu bukan berarti performance terbaiknya ada di 6000. Sweet spot ini maksudnya adalah jalanin yang lebih kenceng bisa, tapi peningkatan performance-nya belum tentu akan bisa kita rasakan. Misalkan Kyo Codex 6000 MTS 32GB harganya hampir nyentuh 7 juta, sedangkan yang 8000 MTS harganya 8,5 juta, bre, 21% lebih mahal, di mana peningkatan performance-nya tidak sampai 21%. Jadi bahkan untuk Intel kayaknya sah-sah juga kalau kita bilang bahwa sweet spotnya ada di 6000 MTS, karena tadi dipasang yang lebih mahal, peningkatan performance-nya tidak sejalan dengan selisih harganya. Waktu harga RAM masih waras, selisih 20% harga itu mungkin sekitar 300-400 ribu, tapi sekarang 1,5 juta nih. Tinggal sekarang kita bicara worth it atau enggak. Untuk Kyo Codex sendiri DDR5 32GB harganya start dari yang tadi di awal nyaris 7 juta untuk 6000 MTS dan 8,5 juta untuk 8000 MTS. Tentu saja semuanya bergaransi lifetime. Sisanya worth it atau enggak kembali ke kantong kita masing-masing.